Kenapa? Karena waktu saya ditugaskan untuk ikut menyusun program pemerintah 2 tahun lalu setelah Pak Prabowo dinyatakan terpilih sebagai presiden, bagaimana kita bisa mendorong ekonomi kita, bagaimana kita bisa mencapai 8% pertumbuhan ekonomi, itu pun juga bukan maksimal, itu adalah minimal 8%. Dan salah satu statistik yang sangat-sangat nampak di depan saya dan tim saya adalah begitu besar dan banyak warga kita yang menunggu rumah yang layak huni. Ternyata di Indonesia ini yang sudah terdaftar itu antara lain 9 sampai 15 juta keluarga yang terdaftar. Dan ini pun saya sudah bicara sama Pak Menteri, Pak Ara. Masalah kita hadapi adalah data yang tidak menentu. Data yang seringkali tidak akurat. Ada yang bilang 9 juta, ada yang bilang 15 juta. Karena database-nya berbeda-beda. Sehingga pemerintah sudah memutuskan untuk bikin satu database di bawah BPS, di bawah pimpinan dari Bappenas. Itu keputusan saya hadir waktu rapat, Presiden sudah putuskan. Ini bagaimana kita bisa bikin seragam satu data untuk menjadi dasar kebijakan yang nanti bisa dikerjakan oleh Danantara, Kementerian Investasi, Kementerian Permukiman. Nah, dari data yang nampak waktu itu, juga ternyata di samping tadi yang 9-15 juta warga atau keluarga, ternyata terdapat 27 juta keluarga Indonesia, rumah tangga Indonesia yang tinggal di dalam yang dinamakan RTLH, ya, rumah tidak layak huni. 27 keluarga yang sekarang mereka tinggal di dalam gubuk-gubuk, gedek-gedek, ya rumah-rumah yang sebetulnya bukan rumah, tapi itu adalah kenyataan. Maka Pak Prabowo sudah memutuskan, dan ini ada latar belakang dan juga ada dasar ekonomi. Kenapa? Ternyata industri perumahan, dan saya kira ini sudah pasti sudah dihafal Pak Mokhtar dan Pak James dan Pak John, kalau perumahan itu multiplier effect, dampak multiplier, dampak terhadap ekonomi kita bisa luar biasa, bisa berdampak 1,5 sampai 5 kali, ada yang bilang 2,5 kali. Berarti setiap rupiah kita keluarkan untuk perumahan, properti, ini juga dampak luar biasa. Kenapa? Karena ternyata ada 185 bidang ekonomi yang terkait dengan bisnis properti, konstruksi dan perumahan. 185. Tadi Pak Ara tadi sampaikan, Pak Rosa juga 140.000 unit ya target di sini. Ini berkat hibah tanah dari Pak Mokhtar dan keluarga. Pak Rosan, sahabat saya, terima kasih Pak Rosan. Pak Rosan orangnya yang sangat tenang, sangat bijak, sangat banyak membantu kementerian lain, bukan kementerian saya aja. Beliau ini bisa ngayomin, ya, dan banyak membantu kami semua. Tepuk tangan buat CEO Danantara kita, ya, rendah hati dan selalu bisa mengayomi dan membantu kita di kementerian. Saya terus terang mengatakan, saya merasa sangat terbantu sama kepemimpinan Pak Rosan, ya, baik dari segi perbankannya, dari segi asetnya, dan dari sebagainya. Kita juga bangun hunian tetap dan sebagainya di Sumatera, dibantu oleh Pak Rohan dan Pak Rosan, PTP dan sebagainya. Tepuk tangan buat Danantara. Ini saya harus katakan yang baik-baik, yang benar-benar, karena ini adalah seperti itu. Baik, di akhirnya tolong tim kerja dari PKP, siap bekerja ya, coba berdiri, mana dari PKP? Ya, nah ini ya, tepuk tangan, kerja keras. Tim kerja dari Danantara, mohon berdiri. Ya, nah tepuk tangan buat tim kerja Danantara ya, yang bekerja keras. Kemudian tim kerja dari Mekarta atau Limpo Karawaci, mohon berdiri.
Ayo. Nah, tepuk tangan buat yang bekerja keras ya. Saya bilang mereka yang bekerja keras, karena kita membangun super team bukan Superman. Tanpa kalian kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, terima kasih atas kebaikan kalian. Dan juga Pak Heru, berdiri Pak Heru. Terakhir Pak, besok kami akan laporkan kepada Pak Hasim. Selama ini 5 tahun pembiayaan rumah susun subsidi dalam 5 tahun hanya 140. Tetapi di bawah kepemimpinan Pak Hasim sebagai Ketua Satgas, ya tahun ini 140.000 di Mekarta. Ya, itu aja. Saya hanya mengatakan 5 tahun datanya hanya 130. Nah, aturannya digodok Pak, kenapa? Ada lahan negara, ada lahan Danantara, ada lahan swasta. Kemudian bisa pembiayaannya dari Danantara, bisa pembiayaannya nanti dari APBN, ada pembiayaannya juga dari swasta. Ini aturannya harus baik bagi semuanya Pak. Ini membuktikan 5 tahun kemarin Pak, aturannya nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Ya cuma 140 dalam 5 tahun. Berarti skemanya nggak benar Pak. Nah, izin kami memang agak lama, karena percayalah Pak, sama seperti tahun lalu, mungkin Bapak mendengar bahwa penyerapan kita masih rendah di pertengahan tahun, tapi di akhir tahun penyerapan kita tertinggi di Komisi 5 Pak. Kita siapkan perangkatnya, kita siapkan orangnya, paling akhir kita penyerapannya paling tinggi Pak. Nah, di sini juga kami siapkan orangnya, aturannya. Kami yakin tahun ini akan ada ratusan ribu, Pak. Karena di sini sudah 100.000. Belum lagi nanti di Depok dan tempat lain, saya yakin akan juga banyak. Saya juga hadir di sini Komjen Tiongkok ya, sendiri, namanya Boim ya. Dia investor-investor dari China juga udah siap Pak. Kemudian juga saya 2 hari lalu dinner sama Dubes Singapura, juga akan segera datang investor-investor dari Singapura. Itu adalah teman-teman Pak Hasim semua Pak. Jadi salam juga buat Pak Hasim. Mudah-mudahan kita akan segera jalan. Investor dari Tiongkok dan juga investor dari Singapura yang segera jalan. Bapak Ibu, terima kasih semua karena kemurahan Tuhan, dan kita bangun seperti sesuai arahan Presiden Prabowo, kita bekerja cepat untuk rakyat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya, tentunya pertama-tama pada Bapak Motari Hadi, pada Pak Jem Sriadi, Pak John, dan seluruh jajaran dari LIPO yang telah berinisiatif memberikan tanah, nanti totalnya memang yang pertama seluas 30 hektar kepada pemerintah, kepada kami dan antara untuk bisa dibangun sebagai bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Ini adalah suatu, menurut saya bukannya komitmen, tetapi lahir dari rasa kebersamaan dan juga rasa kemanusiaan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi marilah kita berikan tepuk tangan kepada Grup LIPO, pada Pak Motar, Pak James, dan juga John, dan juga seluruh dari Grup LIPO. Dan inilah, kalau kita lihat dari jumlahnya, insya Allah tadi disampaikan ini bisa akan di jalan secara bertahap mencapai 140.000 rumah. Menurut saya ini adalah suatu sejarah yang sangat luar biasa, yang mungkin baru pertama kali dijalankan dalam satu proyek, satu lokasi, tapi juga kebersamaan dari semua pihak membangun 140.000. Kalau kita bayangkan 140.000 itu banyak sekali loh. Banyak sekali, dan multiplier efeknya itu juga akan sangat luar biasa. Baik dari segi penciptaan lapangan pekerjaan itu sendiri, baik dari segi pemberdayaan dari masyarakat di sekitar sini tentunya, baik dari segi peningkatan perekonomian, dan ini akan menjalankan roda perekonomian, pertumbuhan tidak hanya di daerah sini saja, tidak hanya di Jawa Barat, tapi juga di seluruh Indonesia. Jadi hal ini akan sangat-sangat dirasakan dampaknya, tidak hanya kita yang di dalam ruangan ini, ataupun hanya terhadap 140.000 keluarga yang menikmati, tapi juga kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, oleh sebab itu, saya melihat acara ini adalah acara yang sangat luar biasa, acara yang memulai kerjasama kita semua,
Dan apalagi ini di bulan suci Ramadan, insya Allah niat kita ini selalu diterima dan dijabah oleh Allah Taala. Apalagi niat kita ini adalah niat yang sangat-sangat lahir dari hati kita, niat yang untuk berbuat untuk masyarakat Indonesia, untuk rakyat Indonesia dengan hati yang bersih, dengan niat yang baik, dengan kerja keras. Insya Allah ini bisa akan terwujud sesuai dengan waktu dan target yang kita rencanakan. Oleh sebab Pertama adalah simbolis penyerahan surat hibah lahan dukungan program prioritas Presiden 3 juta rumah. Kami persilahkan kepada Bapak Mokhtar Riyadi berkenan menyerahkan kepada Bapak Marwarar Sirait. Izin kita akan abadikan sejenak momen ini. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Marwarar Sirait berkenan menyerahkan kepada Bapak Rosan Roslani. Ya, kami persilahkan rekan-rekan media untuk mengabadikan gambar. Bapak dan Ibu boleh kita berikan apresiasi. Terima kasih. Baik, Bapak-bapak izin untuk masih tetap berada di atas panggung. Kita akan lanjutkan dengan prosesi selanjutnya, yakni press button. Kami mengundang Pak Anin, kami persilahkan Ketua Umum Kadin Pak Anin Bakri untuk bergabung. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Hasim Joyo Hadikusumo, Bapak Marwarar Sirait, Bapak Rosan Roslani dan Bapak Dr. Mokhtar Riyadi berkenan untuk bersiap menekan press button. Bapak-bapak mohon izin kita akan hitung mundur bersama-sama dalam hitungan 3, 2, 1. Hadirin sekalian, dengan ini dukungan program